Oke ya, selamat malam. Sudah pada join? Kelvin, dengar suara saya Yusuf? Yusuf, Kelvin, dengar suara saya? Deren, dengar suara saya? Ada yang dengar suara saya? Dengar ya? Oke, Licen ya. Oke ya, selamat malam. Kita ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan setelah UTS. Karena ada beberapa yang belum submit project ya, dan baru saya cek ada yang ngirim ke email, jadi saya belum bisa masukkan nilai. Oke, saya nunggu final dulu, baru ini ya, saya cek satu-satu projectnya. Oke, kita lanjut saja, kita masuk ke chapter 9, itu membahas tentang teori ya, pengantar jaringan saraf tiruan. Sebelumnya saya ada ngasih tugas. Ada ngasih tugas? Ada nggak untuk sekarang? Ada yang ngasih tugas? Saya lupa ya. Ada saya ngasih tugas? Kelvin? Licen? Ada saya ngasih tugas nggak kemarin? Ada yang ngasih tugas? Oke guys, kalau nggak ada ngasih tugas, saya lanjut ke materinya ya. Kalau ada kemarin saya ngasih tugas, Anda presentasi seperti biasa. Ada nggak? Denisa? Ardi? Deren? Kemarin ada saya ngasih tugas nggak ya? Saya lupa. Kelvin? Oke, nanti aja. Saya juga lupa, nanti saya ingat-ingat ya. Kita langsung saja ke materi chapter 9 ya, itu tentang pengantar jaringan saraf tiruan. Jadi mungkin beberapa Anda yang belum join karena waktunya pendek, jadi kita langsung saja nanti lihat rekamannya saja. Ini materinya sudah saya upload di e-learning, terus videonya juga ada sama untuk materinya. Di chapter 9 atau chapter 8 ya, habis UTS ini materi masih gampang dan teorinya ini gampang juga. Ini tentang pengantar jaringan saraf tiruan. Ini salah satu dari cabang ilmu algoritma di artificial intelligence, dan ini banyak dipakai untuk riset, untuk buat paper, untuk buat skripsi ya. Karena ini salah satu lumayan gampang. Oke, jadi kompetensinya ini Anda mampu ataupun mengerti, memahami tentang jaringan saraf tiruan ya. Bagaimana bekerjanya, terus bagaimana untuk teoritisnya jalannya jaringan saraf tiruan. Oke, pendahuluan ya. Jadi di sistem artificial intelligence jaringan saraf tiruan ini, bagaimana kita untuk meniru jaringan saraf manusia. Jadi kan istilahnya di kepala manusia itu kan terdiri dari beberapa miliar neuron ya, itu untuk sarafnya. Jadi antara neuron satu dengan neuron yang lain itu saling terkait. Oke. Dan membentuk pola-pola ini sendiri. Jadi pada istilahnya 2 tahun pertama, pada saat manusia lahiran ya itu, maka manusia dapat terbentuk kurang lebih itu sekitar 1 juta sinapsis atau per detiknya.
Ini contoh bagaimana sih representasi dari struktur biologis jaringan saraf manusia. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini contoh struktur biologis jaringan saraf manusia. Di jaringan manusia itu terdiri dari ada 3. Pertama itu ada soma, ada dendrit, ada akson. Di soma itu istilahnya inti dari sel-sel neuronnya ya. Itu letaknya di soma. Sedangkan untuk dendrit itu istilahnya untuk bagian sel-sel tubuh. Yang istilahnya ini, dendrit ini yang menghubungkan antara tubuh satu dengan yang lainnya. Istilahnya untuk penghubung jaringannya. Terus ada akson. Ini adalah untuk menghubungkan neuron satu dengan yang lain melalui koneksi output neuron. Jadi nanti di jaringan saraf neuron ini kita akan membahas atau menghitung neuron-neuronnya. Kalau ini biasanya saya untuk UTS UAS ya, tertulis ya itu ribet sekali. Sekarang enak B project ya, yang penting Anda paham. Ini apa itu jaringan saraf tiruan? Jadi didefinisikan itu istilahnya bagaimana kita untuk memproses ya. Memproses itu informasi yang mempunyai istilahnya karakteristik di jaringan saraf manusia. Terus di jaringan saraf tiruan itu tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis. Misalnya kita untuk pemahaman human cognition-nya. Dan didasarkan atas asumsi pertama, bagaimana kita untuk memproses informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut dengan neuron. Dan kedua, ini di jaringan saraf tiruan itu sinyal mengalir di antara sel saraf ya melalui suatu sambungan untuk menghubungkan. Terus kenapa kok kita belajar jaringan saraf tiruan? Jadi di jaringan saraf tiruan itu ada beberapa kelebihan. Oke, kelebihan pertama itu bagaimana istilahnya untuk mampu mengakuisasi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Jadi kalau seandainya ada kita ekstrak data, oke, kita dapat pengetahuannya walaupun istilahnya datanya itu tidak pasti. Terus di jaringan saraf tiruan itu kedua, mampu untuk melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Ini untuk pola-polanya. Terus di jaringan saraf tiruan itu istilahnya bagaimana sih kita untuk menciptakan suatu pola. Oke, jadi pola-pola itu untuk nantinya yang learning ya, dalam kemampuan belajar, kemampuan bertraining, atau secara umum disebut self-organizing-nya. Terus memiliki untuk fault tolerance itu gangguan dapat dianggap ada nanti beberapa noise ya, itu misalnya di skip saja. Oke, jadi ini secara umum bagaimana sih kelebihan jaringan saraf tiruan. Terus di ini kelebihannya ya. Oke. Terus bagaimana untuk pemodelan penggunaan aplikasinya? Pertama itu ada untuk jaringan saraf tiruan itu disebut dengan pattern recognition atau bagaimana untuk pengolahan pola. Salah satunya kita untuk mendeteksi tanda tangan ya. Itu tanda tangan palsu atau tidak. Itu kita bisa menggunakan jaringan JFT. Terus untuk huruf, suara ya, gambar itu isinya kita bisa untuk deteksi ataupun pendeteksi uang palsu, kanker. Ini menggunakan model pengelolaan pola. Terus di aplikasi ada di JST itu untuk signal processing ya. Istilahnya kalau ada suara telepon ya yang noise itu kita bisa untuk pakai JST untuk mengurangi noise-nya. Bisa juga untuk peramalan saham, autopilot ataupun simulasi dan untuk otomatis otomotif. Jadi ini contoh-contoh untuk penerapan penggunaan jaringan saraf tiruan. Oke, ini sejarahnya. Jadi jaringan saraf tiruan itu pertama dimulai dari tahun 1949. Penemunya Hub ya, itu menggunakan jaringan Hub. Terus
dari 49, ada 58, 60, sampai pun 74. Ini penggunaan algoritma backpropagation ya, ataupun perseptron untuk lapisan di layarnya. Oke, ini contoh bagaimana model neuron. Di jaringan saraf tiruan ini kita juga belajar ya penggunaan neuron, sama dengan neuron di jaringan saraf manusia beneran. Ini contohnya. Jadi istilahnya kita untuk modelnya. Di jaringan saraf tiruan itu nanti neuron-neuron ini akan dikumpulkan istilahnya dalam lapisan-lapisan ya, atau yang disebut dengan layer. Ada hidden layer, layer luar, layer dalam, sesuai dengan kebutuhannya. Terus di jaringan saraf tiruan itu ada neuron dalam satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan neuron lainnya. Terus ada juga nanti layer tersembunyi ya, atau hidden layer. Istilahnya kita untuk keakuratan data. Terus bagaimana sih metode yang digunakan? Bisa menggunakan forward ataupun untuk backward. Itu untuk neuronnya. Terus ini di jaringan saraf tiruan itu ada beberapa istilahnya yang kita pelajari. Pertama itu ada disebut dengan neuron. Neuron itu merupakan sel saraf tiruan yang merupakan elemen-elemen di jaringan saraf tiruan. Ada disebut dengan jaringan ya. Jaringan ini untuk bagaimana sih model arsitekturnya. Istilahnya kita untuk menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain itu di jaringannya. Terus ada input ya. Jadi ini bagaimana kita untuk nilai input ya, misalnya untuk proses nilainya jadi output. Ataupun output ya, istilahnya untuk solusinya. Ada juga disebut dengan hidden layer. Hidden layer ini lapisan yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan input ataupun output. Ada juga disebut dengan bobot ya, atau nilai matematis dari sebuah koneksi antar neuron. Terus ada fungsi aktivasi, itu ada fungsi aktivasi linier, ada tidak linier, ada penggunaan sigmoid. Itu untuk fungsi aktivasi. Terus nanti di paradigma pembelajaran itu bagaimana sih untuk penggunaan supervised learning ataupun unsupervised learning. Itu istilah-istilah yang akan dipakai atau digunakan dalam Anda untuk belajar jaringan saraf tiruan. Terus bagaimana sih untuk model arsitekturnya? Oke, di jaringan saraf tiruan itu ada 3. Pertama disebut dengan single layer. Jadi di sini ini hanya memiliki satu untuk lapisan ya, istilahnya untuk bobot antara menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Terus ada juga disebut yang single layer ya, itu istilahnya bagaimana sih langsung menerima input dan mengelolanya menjadi output tanpa menggunakan hidden layer. Sedangkan untuk multi layer ini istilahnya bisa lebih dari lapisan outputnya dan menggunakan hidden layer. Terus ini multi layer itu lebih akurat, lebih kompleks ya di dalam ininya, arsitekturnya. Terus ada juga disebut dengan competitive model ataupun recurrent model ya. Di sini ini bagaimana sih hubungan antar neuron tidak diperlihatkan secara langsung di dalam arsitektur. Ini untuk bagaimana arsitektur di jaringan saraf tiruan. Terus contoh modelnya. Kalau single layer ini nanti tampilannya seperti ini ya. Ini single layer, lebih simple. Sedangkan ini untuk model multi layer. Oke ya, saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Terus ini untuk competitive layer ya, ataupun recurrent. Ini modelnya, ini yang tadi keterangannya. Terus di jaringan saraf tiruan ini ada 2 kelompok, ada forward, ada backward. Kalau forward itu istilahnya tidak mempunyai loop. Contohnya single layer perceptron, multi layer perceptron, ataupun radial basis function.
Sedangkan untuk backward itu memiliki loop ya, ataupun di lapisan outputnya akan memberi input bagi lapisannya. Contohnya seperti competitive network, coherent, ataupun Hopfield ART. Ini kelompok-kelompok di dalam jaringan saraf tiruan. Terus di pembelajaran ataupun di learning-nya. Jadi di paradigma pembelajaran itu kita bagi ada 3. Pertama ada yang disebut dengan supervised learning. Ini kumpulan input berusaha membentuk target output yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ini model supervised learning. Jadi di sini ini perbedaan antara output yang masih salah dengan output yang diharapkan harus sekecil mungkin. Terus untuk supervised learning itu biasanya lebih baik ya daripada unsupervised learning. Oke. Di kelemahannya itu waktu komputasi dan banyak semakin lambat. Sedangkan untuk unsupervised learning itu istilahnya kita menggunakan beberapa untuk vektor-vektor input yang berupa tanpa menggunakan data ataupun contoh-contoh pelatihannya. Ini model unsupervised learning. Terus ada juga disebut dengan hybrid learning, itu gabungan antara unsupervised learning sama supervised learning-nya. Terus di JST itu juga ada beberapa algoritma untuk learning-nya, untuk algoritma training-nya ya. Contohnya bagaimana sih kita untuk memasukkan data pelatihan, terus kita untuk menghitung bobot, untuk inputnya, outputnya, untuk update ya. Ini untuk algoritma pembelajaran di jaringan saraf tiruan. Terus ini contohnya jaringan-jaringannya itu ada disebut dengan Adeline, Big Progression, ada ART, ada Madeline. Ini merupakan ini ya jaringannya, istilahnya ada klarifikasinya, bagaimana pengenalan, bagaimana peramalan, bagaimana untuk optimasi. Ini bagian dari aplikasi jaringan saraf tiruan. Ini contoh penggunaan aktivasi. Di aktivasi ini fungsi contohnya untuk undak linier, itu hard limit ya. Terus ini bagaimana untuk penggunaan fungsi biner. Ini untuk undak biner ya. Ini contohnya untuk threshold-nya seperti ini. Terus ini untuk model bipolar, modelnya seperti ini. Ini untuk bipolar dengan threshold. Ini modelnya seperti ini. Terus ini untuk linier, terus ini untuk sigmoid binernya. Ini contoh-contoh dari fungsi aktivasi di jaringan saraf tiruan. Terus ada contoh bagaimana untuk penggunaan MC corbit-nya ya. Jadi fungsi aktivasi biner, terus besarnya bobotnya, memiliki threshold yang sama. Ini untuk perhitungannya. Ini untuk jawabannya ya. Jadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 21. Ini untuk perhitungannya. Terus ini untuk bagaimana penggunaan problem OR di jaringan saraf tiruan. Terus bagaimana sih untuk perhitungan penggunaan problem X1 dan not X2. Ini contoh model pattern polanya. Terus ini untuk penggunaan problem XOR seperti ini. Ya, jadi ini penggunaannya. Terus ini untuk bagaimana sih penghitungan layar ataupun menghitung sebuah bobot tersembunyi dari layar. Ini solusi-solusinya. Oke. Terus ini contoh sederhana. Bagaimana kita untuk penghitungan ya, yang tadi ya. Misalnya kita untuk mencari nilai X1, X2, net1, VNet1, net2, VNet2. Ini contohnya untuk perhitungan tabel perhitungannya. Terus ada lagi ini untuk nilai Y1-nya.
Oke, ini untuk hanya sekedar informasi ya. Terus di jaringan saraf tiruan kita masuk ke pokok pembahasan utamanya itu adalah untuk algoritmanya. Salah satu algoritma yang dipakai di jaringan saraf tiruan itu adalah algoritma backpropagation. Jadi di algoritma backpropagation ini merupakan salah satu ya, bagaimana untuk algoritma learning ataupun algoritma pembelajaran penggunanya di dalam jaringan saraf tiruan. Terus di algoritma di backpropagation ini dilakukan dengan menyesuaikan bobot-bobot jaringan saraf tiruan dengan arah mundur ya, istilahnya untuk kita mencari berdasarkan nilai untuk errornya dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini, model backpropagation. Jadi sesuai dengan namanya itu bagaimana sih untuk tahap, contohnya 2 tahap komputasi. Pertama ada perhitungan maju atau disebut dengan forward, ataupun perhitungan mundur dengan disebut backward-nya. Dalam setiap iterasi itu jaringan akan memperbaiki nilai-nilai bobot. Jadi bagaimana kita untuk perhitungannya biasnya di dalam semua neuron yang ada di dalam jaringannya. Oke. Terus di jaringan backpropagation itu salah satu algoritma menggunakan metode supervised learning ataupun terawasi dan menggunakan multi-layer perceptron. Jadi di multi-layer perceptron itu nanti ada disebut dengan hidden layer. Ini bukan single layer. Ini contoh bagaimana untuk gambar modelnya ataupun arsitekturnya. Terus ini contohnya bagaimana kita untuk perhitungannya ataupun langkah-langkahnya dalam learning di backpropagation. Jadi bagaimana kita untuk menghitung layernya, terus bagaimana untuk menghitung hidden layernya. Contohnya langkah 0, inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Ini contohnya. Terus setelah itu, langkah kedua, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan langkah 8. Untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan 8 sampai benar-benar perhitungannya selesai. Terus, bagaimana sih contoh penggunaan fase 1 untuk propagasi maju? Tadi kan sudah langkah 1, 0, 1, 2. Di langkah 3-nya itu tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi ataupun ke dalam hidden layer-nya. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi. Ini contoh ya. Ini contoh bagaimana sih untuk algoritma rumusnya. Ini yang kita pakai. Untuk algoritma backpropagation jaringan saraf tiruan. Oke, ini. Terus langkah kelima, hitung semua jaringan di unit keluaran. Ini langkah kelima penggunaannya. Terus langkah keenam ini ya, bagaimana untuk hitung faktor unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap unit keluaran. Ini contohnya. Oke. Terus baru langkah fase 3. Tadi fase 1, fase 2, fase 3 itu kita untuk menghitung bobot. Perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran, ini contohnya seperti ini, ataupun perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi. Oke, ini model untuk laju pemahamannya ya, bagaimana kita untuk penggunaannya. Jadi pertama laju pemahaman disibukkan dengan lambda, terus laju pemahaman menentukan lama iterasi, kita nilai iterasinya. Terus dari lambda di antara 0 sampai dengan 1, semakin besar nilai lambdanya semakin cepat lama iterasinya. Terus modelnya akan tetapi jika terlalu besar akan merusak pola sehingga justru akan lebih lama iterasinya. Nanti di
jaringan saraf tiruan kita juga mencari untuk nilai epoch-nya. Epoch ini yaitu satu siklus untuk pelatihan ya, yang melibatkan semua pola. Jadi di sini ini nanti contohnya kita arsitektur jaringan saraf tiruan terdapat 4 pola. Nanti kita ada satu target, terus pelatihan 4 pola, nanti masukkan untuk nilai epoch-nya. Ini contohnya. Contoh sederhana ya, ini kita untuk contoh training perseptron. Ini ya, kita ada nilainya. Ini ada 1, X, ada Z, terus ada nilainya W, yang ini ya. Terus ada W05, ada W-04. Ini kita untuk mencari nilainya. Ini contohnya, bagaimana untuk penggunaannya. Jadi di sini ini kita ada 3, kita masukkan 3. 0 kali 0,5, 0 kali 0,04, sama 0 kali. Oke, sorry ya, kayaknya ada gangguan sinyal. Oke, sorry sinyal hilang timbul, saya belum bahas materinya, baru teoritisnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita istilahnya untuk perhitungan trainingnya di perseptron jaringan saraf tiruan. Ini kita sudah dapat data, terus datanya ini dari ambil masing-masing untuk neuronnya. Hasilnya seperti ini. Kita langsung contoh aja. Case study ya. Case study saya punya data seperti ini. Ada nilai ini masing-masing layer ya. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau mencari untuk nilai training backpropagation di jaringan saraf tiruan. Oke. Jadi kita mau mencari datanya ini seluruhnya sampai ke sini. Oke. Terus pertama ini kita istilahnya untuk mencari nilai learning rate-nya. Oke, dari soal ini istilahnya untuk output-nya adalah 1. Ini. Terus kita output-nya 1 dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Ini ya, X1, X2, X3. Ini X1, X2, X3. X1 nilainya kita sudah tentukan. Istilahnya kita ini dari soalnya. Jadi kalau X1 itu nilainya 1, X2 0, X3 1. 1, 0, 1. Terus outputnya itu 1 untuk hasil keluarannya. Learning rate-nya satunya itu 0,9, istilahnya untuk rata-rata pembelajarannya. Kita pertama inisialisasi bobot awal secara acak. Bobot awal adalah W14. Ini nilainya 0,2. Ini ya. Ini dari soalnya. W15 minus 0,3. Berarti ini minus 0,3. W24 sama dengan 0,4.
W25 sama dengan 0,1. Oke, ini. W34 sama dengan nilainya 0,5, W35 0,2, W35 ini ya. W46 minus 0,3, W56 minus 0,2. Nih, berarti masing-masing neuron sudah ada untuk bobotnya. Jadi kita untuk menghitung learning rate dari kasus nomor 1 ini. Kasus nomor 1 ini dari pertama. Nih. Berarti kita inisialisasi semua bobot dalam bilangan acak terkecil, kondisikan dalam penghentian sebelum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai langkah 8. Sampai langkah 8 ini selesai. Oke. Terus selanjutnya, pertama kita menghitung nilai iterasi 1. Di iterasi 1 kita menghitung untuk nilai tiap not. Oke. Berarti ada neuron 4, ada neuron 5, ada neuron 6. Oke. Ini neuron 4, sorry, berapa tadi? Neuron 4 ya. Neuron 4, neuron 5, neuron 6. Oke, ini ya, 4, 5, 6. 4, 5 ya. Jadi neuron 4 itu dari nilai X1, ini ya. Terus lewat 14, ini 14, 4, 5, 6. Kita hitung ininya ya. Oke. Dari kita yang 4 ini dulu ya. X1, X14 dikali 2X W24, X2, sorry, X2 nggak nampak ya. X1 dikali X14 ditambah X2 dikali W24 ditambah X3 dikali W34. Oke, ini. Kita untuk mencari, contohnya kita mencari nilai 4 ini. Berarti 1, 2, 3. Ini yang kita pakai. Oke. Jadi kita tambahkan nilai X1 itu 1. Dapatnya dari mana? Dari satu soal. X1 sama dengan 1. Berarti nilainya ini sama dengan 1. Oke. Terus selanjutnya untuk X14 sama dengan 0,2. 0,2 ini dapatnya dari mana? Dari soal. W14 ya, 0,2. Berarti ini. Yes, ke sini. Oke. Terus selanjutnya W24 sama dengan 0,4. Ini W24. Ini ya. Oke. W24 0,4. Oke ya. Ditambah untuk X3-nya nilainya 1. Satunya dapatnya dari mana? Dari soal ini. X3 sama dengan 1. Oke. W34 minus 0,5. Salah. Oke. Setelah ketemu baru Anda perhitungkan, kalikan ya. Pakai kalkulator, jangan pakai manual. Nanti didapat hasilnya minus 0,3. Rumus ini dapat dari mana? Ini istilahnya dari soal tadi. Ini. Minus 0,5 baru kita mencari untuk nilainya O4-nya. Berapa sih nilainya untuk notnya? Ini dari sini. Ini perhitungannya ya.
Tadi kita sudah masukkan, berarti kita untuk mencari nilainya. Setelah itu baru kita masukkan rumusnya bagi E 0,3. Ini dapatnya dari... Bentar, saya cari rumusnya dulu. Ini ya, dari ini. Berarti kita setelah tadi ketemu, kita hitung semua jaringan di unit keluaran. Rumusnya ini tadi kita masukkan ke dalam sini. 1 dibagi 1 ditambah E minus 0,3 kan hasilnya ini. Jadi nilai neuron 4-nya berapa nanti dimasukkan di sini. 1 dibagi 1 ditambah 2,718 ini adalah bawaannya. Untuk perhitungannya itu dari nilai ini ya. Oke. Oke. Mana tadi? Ini ya. Terus ini dipakai rumus ini sama dengan minus 0,3 ya. Maka didapat untuk neuron 4-nya itu 0,574. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi. Contohnya untuk neuron 5 ya, X1 dikali X15 ditambah X2 dikali W25 ditambah 13 I3 ya, dikali W35. Ini dari sini. Ini ya. Ini. Maka nanti didapat nilai neuron 5-nya yang ini. Kita cari itu nanti minus totalnya ya. Sorry, mana tadi ini 5? Ini ya. Dari ini dikali, nanti hasilnya di total seperti ini. Minus 0,1. Terus ini rumus ya, kita masukkan nilainya ke sini. Sama dengan 0,5249. Oke, ini bawaannya ya, ini dari rumus soal. Setelah ketemu nilai neuron, ini masih iterasi 1, neuron 4, neuron 5, Anda cari untuk neuron 6-nya. Oke, kita lanjut lagi. Di neuron 6 ini kan dari ini. Dari 4, 5 ke 6. Berarti kita menggunakan W46 sama W56. Oke. Nilainya sudah dapat. Yang untuk neuron 4-nya ya, dikali W46 ditambah yang 5, neuron 5 dikali W56. Ini kita masukkan, ini kan kita sudah dapat untuk nilai neuronnya. Itu 0,574, itu didapat dari ini. Neuron 4, ini neuron 5 0,5249. Oke, ini ya, dikali yang tadi minus 0,2 sama minus 0,3. Ini dari rumus ini. Oke. Setelah itu nanti di total dimasukkan rumus, nanti hasilnya adalah 0,56884. Setelah itu ketemu, berarti kita sudah ketemu nilai neuron 5, neuron 4, neuron 5, neuron 6. Kita lanjutkan bagaimana kita untuk menghitung hidden layer. Jadi istilahnya kita mencari nilai error output dan hidden layer-nya. Oke. Untuk error 6-nya kita masukkan, ini dari rumus tadi. Ya, neuron 6 dikali 1
kurangi 0,6. Oke. O target dikurangi 0,6. 0,6 ini kan didapat dari nilainya neuron ini. 0,56884 dikali dari rumus ya. Hasil targetnya 1. Learning rate ya, 1 ya. Itu kan 0,9. Berarti kita masukkan untuk nilai learning rate-nya dikurangi hasil ini. Ini dari mana? Dari rumus yang tadi. Maka dikali ya, nanti hasilnya 0,081208. Kita sudah ketemu. Berarti untuk hidden layer-nya nilai error 6-nya itu 0,0812. Selanjutnya kita nyari untuk neuron 5-nya yang nilai hidden layer tadi 0,505 ya, neuron 5 dikali 1 dikurangi neuron 5. Oke. Ini kan learning rate 1 nih ya. Kenapa satunya kok berubah jadi 0,9 ini dari soal kita. Ini soalnya. Kita untuk menghitung ya menggunakan algoritma. Setelah itu didapat nilai ya dikali seperti tadi, nanti hasilnya minus 0,0032. Baru Anda cari neuron 4-nya. Setelah Anda cari, Anda hitung, nanti didapat juga minus 0,03. Oke, berarti kita sudah selesai untuk menghitung keluaran, masih iterasi 1 ya, keluaran not A, terus menghitung nilai error output untuk mencari berapa sih nilai hidden layer-nya. Baru kita lanjutkan untuk mengganti bobot baru. Jadi nanti nilainya ini nggak dipakai ini, berarti kita dapat untuk nilai learning rate ataupun bobot baru lagi. Ininya berubah, kita rubah, jadi nilainya untuk W46 itu didapat W46 ditambah 1 itu learning rate ya, dikali error 6 dikali O4. Maka Anda tinggal mengalihkan. Ini ya, tinggal kalikan aja kan. Jadi berapa hasilnya? Ini akan bisa pakai kalkulator. Nanti ini terus kalau mencari W56 ini ya. Kan dari ini sama ini. Sama, kita masukkan lagi W56. Oke. W56 kan lamanya 0,2 minus 0,2. Kita masukkan, terus learning rate-nya error 6-nya kan kita dapat 0,081208. 5-nya berapa sih not 5-nya? Ini 111. 111 didapat dari mana? Dari learning rate 5. Ini ya, nanti dimasukkan ke sini. 5. Mana 05-nya? Oke, ini belum ditambah ya di hasilnya. Nanti dimasukkan juga. Oke, nanti dimasukkan. Jadi nanti akan keluar untuk nilai baru. Setelah keluar nilai baru, baru nanti Anda hitung untuk keluaran notnya, iterasinya ya. Iterasi 2 caranya sama. Oke. Ada ini ya, sampai iterasi 3. Jadi ulangi iterasi hingga maksimal EPOS-nya atau RR-nya itu lebih kecil dari R target tercapai. Jadi kalau ini kan kita aplikasinya nggak hitung manual seperti ini ya. Hitung manual aja satu iterasi kita mau 3 jam. Jadi biasanya ini pakai aplikasi atau analisis ya, pakai RStudio, pakai MATLAB ataupun pakai Python untuk learning rate-nya perhitungannya. Ini contoh sederhana ya, bagaimana untuk pencariannya. Oke, ininya, ini kayaknya saya O5-nya agak problem. Salah input ya.
Harusnya 0,5294. Ini ada yang salah. Yang ininya. Nanti diperbaiki aja. 0,5. Oke, sorry jaringannya problem. Ini ada yang salah ya, saya lupa. Sorry. Nanti ininya dicek ya. Ini yang ini salah. Nanti Anda perbaiki aja di sini. Ini ada yang untuk nilai O5-nya ini harusnya ini nilainya 0,5249. 0,5429. 0,5429 ya. Ini harusnya. Oke. Ini caranya bagaimana kita untuk mencari nilai iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk perhitungannya itu, ini cara menghitung manual memang agak ribet. Harus per node, apalagi nyari hidden layer-nya dan lainnya. Itu biasanya kita pakai aplikasi lebih gampang. Untuk penggunaan break progression di jaringan saraf tiruan ya, ini lebih gampang. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kemon. Ada yang mau ditanyakan cara menghitung manualnya? Kalau menghitung manual itu tidak disarankan ya, apalagi sampai selesai iterasi. Kita iterasi satu aja sebanyak ini ya. Ini kenapa saya ajarin caranya, siapa tahu nanti Anda untuk skripsi. Bagaimana penghitungan back progression-nya. Seperti ini. Ini dari soal ini. Ini kita menghitung iterasi 1 sampai sini, ini. Terus setelah selesai baru iterasi 1 ya. Pertama hitung keluaran tiap node. Baru hitung nilai error ataupun hidden layer-nya. Baru modifikasi hitung bobot baru. Ini 3 cara. Setelah semua selesai baru Anda buat lagi iterasi 2. Hitung lagi, nanti iterasi 3, sampai ulangi iterasi hingga maksimal epoch ataupun IRR-nya itu lebih kecil dari IR target untuk tercapainya. Contohnya ini ya. Jadi ini sampai nilai epoch-nya ataupun targetnya tercapai. Nih. Oke, sorry ya. Jaringannya problem sekali. Absen aja dulu, kita biar aman dulu. Oke. Yusuf hadir. Hadir, Pak. Andri. Hadir, Pak. Wilson Fernando. Wilson Fernando. Arik Bimantoro. Pak. Ya. WV yang itu, yang izin kerja dirubah itu, Pak. Oh iya. Gak apa-apa, saya nggak hadir. Nanti infoin aja ya. Kadang saya lupa. Daniel. Hadir, Pak. Muhammad Rivaldi. Hadir, Pak. Nelson. Hadir, Pak.
Andriantoni, Hadir, Pak. Trio Kusnadi, Hadir, Pak. Charlie Aprianto, Charlie, Lee Chen, Hadir, Pak. Teddy Fernando, Hadir, Pak. Rosita Tandiono, Hadir, Pak. ya, Denisa, Hadir, Pak. Andiko, Hadir, Pak. Jumulyono, Hadir, Pak. John Susanto, John, Diver, John dia pergi ke Hadir, rumah Pak. duka, John kenapa? Izin ke rumah duka deh, Pak. Ke rumah duka. Ya. Yes, ya Jesse, Hadir, Pak. Lucky Andito, Lucky, Hadir, Pak. Helvin, Hendri Wijaya, Hadir, Pak. Richard Ardian Yaputra, Jody Saputra, Hadir, Pak. Melna, Hadir, Pak. ya, Ardi Sutono, Mel Ferrani, Erlin, Meli Hadir. izin, Pak. Katanya lagi lembur. oh Pak Helvin hadir, Pak. iya ya udah, Melvin hadir, Darren, Pak. ya, David Tarjo, Junifer, Hadir, Pak. Derwin Galen, Hadir, Pak. Jokenli, Hadir, Pak. Mikael, Hadir, Pak. satu lagi, Hadir, Pak. Edi Sanjaya, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Yudi Hartanto, Hadir, Pak. Jendri Winata, Hadir, Pak. Erik, Hadir, Pak. Ricky Ferdiando, Hadir, Pak. Melvi, Hadir, Pak. Hendra, Hadir, Pak. William, Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan, Hadir, Pak. Amir. Hadir, Pak. Ada yang mau ditanyakan dari latihan ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau tambah bingung? Atau nggak ngerti sama sekali? Bingung, Pak. Bingung? Mana bingungnya? Oke, saya jelasin lagi ya. Jadi, contohnya kita mencari untuk nilai training algoritma backpropagation. Ini soalnya. Oke. Soalnya kan, soal ini ada isinya untuk nilai X1 sama dengan 1. X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Nih. Terus untuk learning rate-nya itu 1, nilai learning rate ya, itu kan 0,9, output-nya itu 1, targetnya. Oke. Terus masing-masing ada initial si bobot, ini masih ada nilainya. W14, W15, W24, W25, W34, W35. Ini. Setelah itu kan kita ada, ini soal ya, jadi ini sudah ada, kita nggak perlu cari lagi. Baru nanti kita cari untuk iterasi hidden layer-nya. Setelah soal ini, pertama kita tentukan nilai-nilai tiap node ataupun nilai keluarannya. Iterasi pertama. Di nilai node-nya kan ada neuron 4 ya. Ini neuron 4, neuron 5. Nih, 4, 5, 6. Ini yang akan kita hitung. Oke. Ini belum ada nilainya, yang ada nilainya ini aja.
103. Oke. Ini kan dari soal yang akan kita cari. Oke. Untuk berubah nilainya, untuk trainingnya. Jadi, kita masukkan, ini sudah ada rumusnya. Ya, X1 dikali X14 ya ditambah X2. Ini kan 4, 5, 6. Berarti kita mencari contohnya ini nilai 4, 5, 6. Ini kan dari X1, X2, X3. X4 itu yang diambil itu X1, X2, W14, W15, W24. Nih. Ini kita nggak bisa langsung cari untuk 6-nya, kita cari dulu untuk nilai 4 sama nilai 5. Nilai 1, 2, 3 kita sudah dapat. 1, 1, 0, 1 nilainya. Baru kita masukkan ya. Ini dari rumusnya. Kita tinggal masukkan aja. Rumusnya ini. Pernya ini. Ini ya. Ini kalau dipanjangkan seperti ini. Hasilnya 0,574. Anda cari sampai ketemu ini 0,4. Berarti kalau ini Anda kalikan hasilnya nggak seperti ini, berarti salah. Ini kan dibagi ini ya. Ini hasilnya ini. 1 dibagi 1 ditambah ini ya. Ini nilainya, ini 27182 pangkat minus 0,303. Jadi nilai E-nya ini adalah 2,718. Ini sudah standarnya. Baru Anda dibuat. Ini 1 dibagi ya 1 ditambah ininya nilai E-nya ini 2,78. Ini kan pangkat minus 0,3. Minus 0,3. Hasilnya 0,574. Ya. Baru ketemu neuron 4, ketemu neuron 5, ketemu neuron 6. Oh, rupanya nilainya ini sudah ketemu, 4, 5, 6. Sudah ketemu, baru Anda cari untuk hitung nilai error, output, dan hidden layer-nya. Hidden layer-nya itu di mana? Caranya ini. Error 6 sama dengan nilainya, kita kan carinya untuk ini ya, neuron 6. Neuron 6-nya dikali 1 dikurangi 0,006 dikali target dikurangi untuk O6-nya. O6-nya kan neuron 6-nya kan sudah ketemu ya. 0,5 kan, tinggal masukkan aja ini. Ini masukkan ini, 1 ini jadi 0,9. Pak, kok nggak jadi 1? Iya, karena nilainya ini kan 0,9 learning rate-nya. Oke. Untuk outputnya ya. Baru Anda masukkan, nanti hasilnya 0,081208. Neuron 5-nya sama ya. Ini neuron 4-nya. Sudah ketemu, baru kita mencari modifikasi hitung bobot baru. Jadi kita mau rubah. W46 itu nanti nilainya nggak 46 lagi, nggak minus 0,36, tapi nilai dari perhitungan ini. Anda cari hasilnya berapa. Kita masukkan aja, kan sudah ada kan errornya berapa. Learning rate-nya 9, ini. Learning rate errornya ini, 04-nya ini, hasilnya ini. Sudah ketemu, baru kita masuk ke iterasi selanjutnya. Sama ya, jadi nilai X14-nya iterasi 2 itu tidak X14 ini W0,2, tapi dari nilai yang baru. W14 ini, yang nilai yang hasil total ini. Ini iterasi 2, cari semuanya lagi. Lanjut lagi, iterasi 3, diulang-ulang terus sampai iterasi hingga maksimal nilai epoch. Atau ERR sama dengan targetnya kita tercapai. Oke? Gampang. Gampang kan? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gini aja deh. Kan masih kelompoknya masih setia ya. Saya kasih tugas. Cari aja sampai 1 iterasi. Nggak sampai 2 iterasi, 3 iterasi.
sampai dapat nilai baru seperti ini. Sampai ini ya, stop. Satu iterasi saja supaya Anda paham. Sampai nilainya ini berubah. Jadi dari W5 ya, sampai ini aja. Iterasi 2 Anda nggak perlu dicontohnya. Terus nanti di mencari bobot ini, ada yang salah tadi saya. Sorry. Lupa ini ya, nanti Anda tinggal rubah aja. Oke. Ini soalnya. Soalnya nilai X1 itu 2. X2-nya itu 0. Output atau learning rate-nya 0,09. Sama dengan tadi. Inisialisasi bobot awal secara acak. Berarti nilai A4-nya 0,4, A10, 0,6. Selesaikan kasus ini dengan menggunakan algoritma backpropagation 1 iterasi saja. Minggu depan Anda jelaskan ke saya. Oke, soalnya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan soalnya? PPT-nya ada di e-learning. Kalau mau di-share sini boleh, saya share ya. Bentar, saya share PPT-nya. Di sini juga nggak apa-apa. Main musik. Ini PPT-nya. PPT ada kesalahan dikit ya, sorry. Saya lupa ngerubah. Nanti Anda perbaiki aja. Di sini tadi. Di perhitungan ini ya. Cuma nilainya aja salah masukin nilai ya. Nggak nampak tadi. Untuk mencari nilai baru ya. Di sini tadi 0,5-nya ya. Kan tadi di PPT nanti 11 ini harusnya 0,5429. Nanti ini sengaja saya kosongin, ada yang beberapa yang saya salahin ya, Anda perbaiki. Saya infoin aja dulu. Nanti dikira salah ya. Ini tadi soalnya ada yang saya salahin, ada yang saya kosongin, Anda perbaiki. Ini sebagai contoh saja, tapi yang perlu Anda kerjakan ini yang ini. Minggu depan per kelompok Anda persen ya, jelasin, Pak, ini nilainya tugasnya, hasilnya sekian gitu. Anda boleh pakai aplikasi, boleh pakai MATLAB, pakai Python, ataupun pakai yang lainnya untuk simulasi. Pak, saya malas ngetiknya, saya boleh pakai aplikasi nggak Pak? Untuk nanti ini tinggal masukkan hasil keluar, boleh, nggak apa-apa. Atau Pak, saya mau cari manual, boleh ya. Yang penting minggu depan Anda presentasikan hasilnya ini. 1 iterasi saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak saya kasih ini, nanti Anda selesai udah tidur, ya, lupa. Jadi saya kasih case tadi. Case tadinya nggak sampai iterasi 2-3 ya. Sampai 1 aja cukup. 1 cukup, nilai A4-nya itu berubah. Udah selesai final. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Bisa jangan lupa ingatin saya ya. Kadang saya lupa. Kadang pulang kerja banyak kerjaan ya. Kalau saya ada yang ngasih tugas. Kalau kalian diam-diam aja nanti lupa pula tugasnya ya. Oke, tidak ada. Sudah jelas ya. Yang lainnya, silakan. 1 iterasi. Kalau dulu lebih parah. Kalau sekarang kan lebih enak ya. By project. Anda buat project selesai. Ini dulu saya buat untuk UAS-nya. UAS-nya nggak banyak sih, 3 soal ya. Kayak gini kan. Anda 1 iterasi aja mau habis 1 jam gitu kerjainnya. Tapi kan boleh pakai kalkulator ya. Nanti rumus saya kasih gitu. Cuma capek ngitungnya itu. Kalau sekarang kan by project lebih enak, lebih simple kan, Anda kan bisa kerja dengan tim.
Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah clear? Silakan. Oke, untuk minggu depan, yang bimbingan saya seperti biasa ya, kita bimbingan, siapkan bab 1. Bab 1-nya cuma 1 orang aja yang ngirim ke saya, minggu depan saya kasih. Hari Minggu ya, kita bimbingan KP. Kalau nggak saya bimbingan nggak kejar nanti nggak selesai pula ya KP-nya. Jadi minggu depan, biarpun 1 lembar itu buat untuk KP-nya. Oke. Ya, Derwin. Jadi Bapak udah tanya ke Sultan belum? Format KP-nya itu benar ya? Oh, sorry Derwin lupa. Oh. Oke, nanti saya tanyain ya, lupa. Oh iya. Nanti. Ya, saya lupa, sorry. Saya belum nanya. Oke. Oke, Pak. Nanti saya tanyain ya. Oke, terima kasih sudah diingetin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bagi yang bimbingan sama saya, hari Minggu kita discuss seperti biasa ya. Paling setengah jam saja sih, nggak lama. Setengah jam, 1 jam paling lama. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya tunggu tugasnya. Saya inget-inget ya, biar saya nggak lupa lagi. Minggu depan ada tugas. Oke, terima kasih dan selamat malam. Malam, Mbak.